6,5 miliar RKC Sirota strain dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Minum Yakult tiap hari. Nah, untuk mengamati suhunya, itu bisa menggunakan termometer analog yang ada di atas. Nah, Berapa pada suhunya, bentuk- Mbak? Suhunya yang di dalam ruangan? Kalau untuk saat ini karena terbuka pintunya, dia turun di angka 14 derajat Celcius. Tapi untuk suhu penyimpanan Yakult sendiri itu harus berada di angka 0 sampai 10 derajat Celcius. Jika ditutup ini tuh nanti akan normal kembali. Nah ini tim kita lagi Yakult yang kami simpan di dalam cold storage ini itu diambil langsung dari pabrik Yakult Mojokerto, Jawa Timur. Jadi memang saat ini di Sulawesi Selatan tidak mempunyai pabrik sendiri, makanya masih ambil dari pabrik Yakult Mojokerto, Jawa Timur. Nah, Kalau Yakult itu apa expirednya itu kira-kira sampai berapa tahun? sampai berapa tahun? Iya. Nah, Yakult ini deh masa expirednya sangat singkat, hitungannya hari bukan tahun. Jadi masa kadaluarsanya Yakult cuma 40 hari sejak tanggal diproduksi. Kenapa cuma 40 hari? Karena Yakult ini tidak mengandung bahan pengawet, juga tidak mengandung bahan pewarna. Jadi masa kadaluarsanya sangat singkat. Seperti itu. Nah, pengiriman Yakult dari pabrik ke kantor pemasaran itu menggunakan ekspedisi kontainer di bawah via jalur laut. Kemarin kita baru saja loading besar. Jadi ada sekitar 175.000 botol Yakult yang masuk. Jadi yang disimpan di dalam ini umurnya 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Zamraton Syafa Story dengan NIM 2090108. Saya dari Universitas Indonesia Timur Makassar, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi D3 Analis Kesehatan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan saya ke PT Yakult Cabang Makassar dan kesan pesan saya terhadap PT Yakult Cabang Makassar. Dalam kunjungan saya ke PT Yakult Cabang Makassar itu, kami diajak ke 3 ruangan. Yang pertama itu ruang public relation, yang kedua itu ruang produksi, dan yang ketiga itu ruang galeri. Di ruang public relation ini kita akan disuruh mengenakan jas lab, dan di ruang public relation ini kita akan dijelaskan tentang sejarah dari Yakult itu sendiri, bahan-bahan yang digunakan dari Yakult itu sendiri, serta berbagai macam botol-botol Yakult di berbagai negara. Yang kedua, kita akan dimasukkan ke ruang produksi. Di ruang produksi itu kita akan dijelaskan bagaimana Yakult itu diproduksi dari susu bubuk menjadi Yakult. Dan yang terakhir itu ruang galeri. Di dalam ruang galeri kita akan dipertontonkan atau diperlihatkan bagaimana cara dari pengemasan botol Yakult itu sendiri, dari Yakult yang dimasukkan ke botol sampai pencetakan produksi. Kesan dan pesan saya terhadap kunjungan saya ke PT Yakult Cabang Makassar yaitu sangat banyak info yang saya dapat mengenai Yakult, terutama manfaat-manfaat dari Yakult itu sendiri. Dan kesan dan pesan saya terhadap kunjungan saya ke PT Yakult
Yakult cabang Makassar, yaitu kalau menurut saya banyak sekali ilmu yang saya dapat dari kunjungan saya ke PT Yakult ini sendiri, terutama mengenai manfaat dari Yakult itu sendiri. Dan harapan saya terhadap PT Yakult semoga dapat banyak lagi cabang-cabangnya di berbagai negara, bukan hanya di 40 negara saja, tetapi di semua negara. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Miracle Matilda Yesi Korano dengan NIM 20901021. Saya dari Universitas Indonesia Timur Makassar, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi D3 Analis Kesehatan. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya dapat pada saat kunjungan ke PT Yakult Indonesia Cabang Makassar dan juga pesan dan kesan saya selama berada di sana. Selama melakukan kunjungan di sana, kita diberitahu yang pertama sedikit sejarah singkat mengenai Yakult, apa itu Yakult, kandungan-kandungan yang berada di dalam Yakult, manfaat dari Yakult, proses pembuatannya, proses pengemasan, hingga proses pemasaran dari Yakult tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat Yakult. Nah, jadi manfaat Yakult yang paling penting adalah Yakult sendiri dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan juga menjaga kesehatan usus. Karena Yakult ini merupakan minuman probiotik yang dimana di dalamnya itu mengandung bakteri baik yang dapat menjaga kesehatan usus. Nah, pesan dan kesan yang saya dapat di sana adalah saya mendapatkan banyak pengalaman baru dan pastinya lebih banyak menambah wawasan mengenai Yakult. Dan juga pesan saya semoga PT Yakult Indonesia lebih maju lagi ke depannya dan makin banyak peminat dari Yakult tersebut. Oke, sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarus Sultan Hasanah, NIM 20901003. Di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi yang saya dapatkan pada saat pergi ke PT Yakult langsung. Yakult adalah minuman prebiotik mirip yogurt yang dibuat dalam fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Adapun beberapa alat yang digunakan pada saat proses pembuatan Yakult, diantaranya ada mesin selektor, pompa pencampur, boiling mesin, mikroskop, panci pemanas, kompor, termometer, pengaduk, dan botol kaca. Hasil pengamatan yang saya amati, untuk mengetahui proses pembuatan Yakult dapat dilakukan dengan cara memfermentasikan campuran susu bubuk skim dan glukosa menggunakan bakteri Lactobacillus casei shirota strain, lalu didiamkan dalam tangki fermentasi kurang lebih 1 minggu. Adapun bakteri pada Yakult dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya mencegah gangguan pencernaan, mengurangi racun dalam usus, meningkatkan jumlah bakteri berguna dalam usus, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membatasi jumlah bakteri yang merugikan dalam usus. Kesan dan pesan saya, Yakult sebaiknya memperluas daerah distribusinya ke daerah-daerah kecil dan terpencil atau pedalaman, karena daerah-daerah itu merupakan peluang yang cukup besar dan akan mendatangkan keuntungan jika dijalankan. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrofiana dari Prodi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan membuat video kunjungan PT Yakult.
Ya, pesan dan kesannya itu untuk PT Yakult, semoga kedepannya bisa sukses lagi dan memberi banyak manfaat untuk masyarakat. Kesannya itu selama di sini saya merasa sangat senang karena mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat di bangku kuliah. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan, biasa dipanggil Ruslan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya waktu berkunjung ke PT Yakult Indonesia. Ketika saya berkunjung ke sana, ruangan yang pertama saya datangi itu adalah ruangan penyimpanan, di mana ruangan penyimpanan tersebut itu memiliki suhu 0 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian ketika dari ruangan itu kami pun menuju ke dalam kantornya yang di mana di dalamnya itu memiliki 3 ruangan. Yang pertama ada ruangan public relation, ruang produksi, dan ruang galeri. Di mana ruang public relation itu kami diberikan materi tentang sejarah Yakult dan meneliti jenis bakteri dan mengamati contoh organ. Kemudian kami pun menuju ke ruang produksi, di mana ruang produksi itu kami diperlihatkan gambar-gambar dari mesin-mesin yang digunakan untuk membuat Yakult, dan kami dijelaskan tentang cara pembuatan dari Yakult. Kemudian kami menuju ke ruang galeri, di mana ruang galeri itu memiliki gambar 3 dimensi, dan di dalam ruang tersebut kami diperlihatkan video proses pengisian Yakult ke botol dan proses distribusi. Pesan dan kesan saya adalah, saya berharap agar PT Yakult memperluas distribusinya ke daerah-daerah terpencil, karena agar kiranya masyarakat yang di daerah terpencil juga dapat menikmati Yakult. Dan saya berharap juga masyarakat yang di daerah sana juga atau yang di luar sana juga bisa mengetahui tentang betapa baiknya meminum Yakult tersebut, karena memiliki bakteri baik yang di dalamnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Saubakar, NIM 20901006. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi D3 Analis Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kunjungan ke PT Yakult Cabang Makassar. Pada waktu kunjungan ke PT Yakult Cabang Makassar, kami diberitahukan tentang sejarah dari Yakult, nama bakteri yang ada di dalam Yakult, penemu dari Yakult, serta manfaat dari Yakult. Berikut adalah video yang saya buat, silakan disimak. Sejarah Yakult. Pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirota, seorang dokter lulusan Kyoto Imperial University Jepang, berhasil menemukan bakteri asam laktat yang bermanfaat untuk menekan pertumbuhan bakteri merugikan yang hidup di dalam usus manusia. Bakteri ini kemudian dinamakan Lactobacillus casei shirota strain. Di dalam satu botol Yakult terdapat lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Bakteri inilah yang membantu menyehatkan pencernaan dengan mengurangi pengaruh bakteri jahat. Manfaat Yakult yang pertama, meningkatkan jumlah bakteri baik di usus, 2. melancarkan pencernaan, 3. mengurangi racun di usus, 4. meningkatkan kekebalan tubuh, 5. menekan bakteri jahat pada usus. Pesan dan kesan saya, dengan melakukan kunjungan ke PT Yakult Cabang Makassar, kami mendapatkan ilmu serta wawasan akan pentingnya manfaat dari Yakult untuk kesehatan tubuh, dan menyadari pentingnya melakukan pencegahan daripada mengobati. Itulah video singkat dari saya tentang kunjungan ke PT Yakult Cabang Makassar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siskoti Biki, NIM 20901016. Saya dari kelompok 1,
Prodi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur. Di video ini saya akan menjelaskan perjalanan ke PT Yakult Cabang Makassar. Pada perjalanan ke PT Yakult Cabang Makassar, pertama kami diajak di ruangan Public Relation. Di ruangan ini kami diajarkan sejarah dari Yakult yang pertama kali ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota, yaitu seorang dokter yang berhasil menciptakan minuman yang mengandung Lactobacillus casei Shirota strain. Kemudian kami diperkenalkan melihat bakteri dari Lactobacillus casei Shirota strain yang berbentuk basil. Selain itu, kami juga diperkenalkan bahan-bahan dari pembuatan Yakult, seperti susu bubuk skim, gula pasir, perisai identik alami, air, bakteri Lactobacillus casei Shirota strain, biji plastik untuk pembuatan botol, dan aluminium foil untuk penutup botol. Kemudian kami diajak ke ruangan produksi. Di ruangan ini kami diajarkan proses dari produksi dari Yakult, yang dimulai dari proses pembibitan, fermentasi, kemudian pencampuran air dan gula, pencampuran Yakult konsentran dengan air, pencetakan botol, proses pencetakan botol Yakult yang menggunakan mesin, hingga pengemasan. Kemudian kami diajak ke ruang galeri. Nah, di ruangan ini kami diperlihatkan video dari proses produksi Yakult. Kesan saya setelah datang ke PT Yakult Cabang Makassar, saya merasa senang melakukan kunjungan ke sana karena bisa dan dapat mengetahui proses pembuatan Yakult, kemudian dapat mengetahui proses dari pengemasan Yakult. Selain itu, saya juga merasa senang karena dapat mengamati langsung bakteri dari Yakult. Kemudian pesan saya dari kunjungan ke PT Yakult Cabang Makassar, saya berharap semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Soliib. Saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Timur. Pada kali ini saya akan membuat video tentang kunjungan saya dan teman-teman saya tempoh hari di PT Yakult Cabang Makassar. Nah, pesan dan kesan saya, pertama saya mendapatkan banyak ilmu. Saya merasa sangat senang karena saya bisa mengetahui bagaimana caranya ataupun pentingnya menjaga kesehatan pencernaan. Kemudian pesan saya untuk PT Yakult untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi dan bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sekian video dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Winda Abdullah, NIM 20901015 dari kelompok 3, Prodi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil kunjungan kami ke PT Galeri Yakult Cabang Makassar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari Yakult. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang dibuat dengan cara memfermentasikan susu bubuk skim yang mengandung bakteri asam laktat hidup Lactobacillus casei Strein. Di dalam setiap botol Yakult terdapat lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei Strein yang mampu melewati asam lambung dan cairan empedu sehingga dapat berperan secara maksimal di dalam usus. Selama berada di lokasi PT Galeri Yakult Cabang Makassar, kita dibawa ke salah satu ruangan, yaitu ruangan Public Relation. Di dalam ruangan ini, kita diajarkan bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam Yakult dan manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan setelah kita minum Yakult. Apa sih bahan-bahan yang terkandung dalam Yakult? Bahan-bahan yang terkandung dalam Yakult adalah bakteri Lactobacillus casei Strein hidup, susu bubuk skim, sukrosa dan glukosa, perisel sintetik, dan air. Selanjutnya masuk ke manfaat dari Yakult. Manfaat dari Yakult adalah terletak pada bakterinya yang mampu hidup sampai usus kita. Karena itu, bakteri ini dapat memberikan manfaat seperti mencegah gangguan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan jumlah bakteri berguna dalam usus, mengurangi racun dalam usus, dan yang terakhir membatasi jumlah bakteri yang merugikan dalam usus. Itulah video dari saya. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 20901020. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapatkan waktu kunjungan ke PT Yakult. Nah, di sini kakak-kakak dari PT Yakult sedang menjelaskan latar belakang dari Yakult. Yakult adalah salah satu minuman dari hasil fermentasi susu dari bakteri Lactobacillus casei Strein yang ditemukan oleh ahli mikrobiologi yang berasal dari Jepang. Ditemukan pada tahun 1930 oleh Dr. Minoru Shirota. Kini manfaat dari Yakult ini sudah dinikmati lebih dari 40 negara. Nah, dalam satu botol Yakult, Yakult mengandung 6,5 miliar bakteri. Minuman ini memiliki ciri khas dan bau tersendiri yang diperoleh dari pencampuran bahan-bahan tertentu dan sangat aman digunakan untuk setiap hari. Bisa dilihat kakak-kakak di sini sedang menjelaskan cara membuat Yakult. Di sini dijelaskan apa saja bahan-bahan dari Yakult. Bahan-bahan dari Yakult yaitu terdiri dari air, sukrosa, susu skim bubuk, dektrosa, perisai identik alami, serta bahan terpenting yaitu bakteri Lactobacillus casei Strein.